Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih dipertemukan lewat malam puji dan sabda dari GKI Gading Indah. Bersyukur bahwa kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk tinggal dan mendiami semesta yang indah ini. Walaupun di sana-sini kita melihat banyak sekali kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh ulah kita-kita manusia. Kita semua tahu bahwa saat ini bumi kita tidak sedang baik-baik saja dan butuh pemulihan. Namun, bagaimanapun juga kita tetap bersyukur atas semesta ini sekaligus juga merenungkan kembali segala sesuatu yang berkaitan dengan semesta. Sharing kesaksian firman Tuhan berkaitan dengan lingkungan hidup dengan fokus bumi tidak sedang baik-baik saja akan disampaikan oleh Pendeta Roni Nathanael, dan sebagai worship leader adalah saya sendiri Steve Andoko dan istri saya Lisa Yuriko. Sebelum membuka MPS malam ini, mari kita lihat cuplikan video singkat ini. Siram taman dulu ah. Konan belum makan ya? Konan get in. Sini. Rio, ayo turun, Mami tunggu di pintu belakang nih, lari pagi. Ya, tunggu. Aduh, benar begini tuh. Ada yang lupa matiin di baju. Siapa yang nyalain airnya, Matiin. Sorry, tadi Saci lupa. Aduh, Saci, sini. Air itu sumber kehidupan, sehingga tanaman mesti diberi siraman setiap pagi, ya. Tapi kita juga mesti ingat-ingat, nggak boleh lalai nih. Karena apa? Kalau begini tuh, lihat. Satu, banjir. Kedua, nanti bisa krisis air bersih. Ketiga, jadi kekeringan, ya. Keempat, tidak ekonomis buat papi mami. Thank you, kamu tuh udah siram taman sama urusin Konan. Sehingga semua makhluk bisa memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Hai makhluk alam semesta. Semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, cahaya alika cemerlang, puji Allah, Dia kala, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Cuaca yang cerah, musim penghujan melihat, puji Allah, Dia kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Air yang murni dan jernih, penawar haus pembersih. Haleluya, haleluya. Api penghangat penyerang, gagal
Semesta bernyanyi dan memuji Tuhan dengan cara mereka dan suara mereka. Seperti halnya kita juga memuji Tuhan dengan cara kita manusia. Pujian kita naikkan dalam lagu dan juga dalam doa. Bapak Ardi Sebastian akan menaikkan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu berkumpul dalam ruangan ini maupun di rumah kami masing-masing untuk mengadakan malam puji dan sabda yang telah diselenggarakan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan pimpinlah kami semuanya, terutama liturgos dan seluruh pembawa acara puji-pujian yang akan dilaksanakan oleh keluarga Pelkes Oikmas. Biarlah Tuhan semua keluarga yang memuji nama-Mu, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Biarlah Tuhan semoga puji-pujian ini dapat menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan, tak lupa juga kami doakan bagi pengiring musik yang dibawakan oleh Bapak Tino dan kawan-kawan. Biar Tuhan serailah mereka, semoga apa yang dibawakan dapat menambah semaraknya puji-pujian ini dan menambah berkat dan anugerah daripada-Mu juga. Pada kesempatan ini juga kami tak lupa juga untuk mendoakan bagi pendeta, penatua, seluruh anggota MPS dan seluruh jemaat-Mu yang berada di ruangan ini maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau sertai dan berkatilah mereka semuanya. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk Pendeta Roni yang akan membawakan firman-Mu dengan tema Hari Lingkungan Hidup. Biarlah Tuhan semoga firman yang dibawakan oleh Bapak Roni akan membawa dampak yang baik untuk kami semuanya dan akan menjadi berkat dan memberkati kami sebagai jemaat-Mu di Gading Indah maupun semua jemaat yang mendengarnya. Tuhan, dengan nama Yesus Kristus kami doakan dan memanjatkan doa ini. Amin. Saat malam hari saya sering melihat ke langit dan mencari bintang yang ada. Kadang saya kecewa karena tidak selalu ada bintang, atau kalaupun ada, bisa dihitung dengan jari sedikit. Saat saya berada di luar Jakarta, di luar pulau, saya bisa melihat begitu banyak bintang-bintang bertebaran di langit. Betapa indahnya. Saya berpikir, langitnya sama, tapi kemana bintang-bintang yang di atas langit Jakarta? Apakah ini dikarenakan perubahan iklim? Atau alam? Atau karena polusi? Atau apa? Entahlah. Saya sungguh merindukan suatu saat saya melihat kembali bintang-bintang dalam jumlah yang banyak, tak terhitung di atas langit Jakarta. Keindahan bintang-bintang dengan kelap-kelipnya membuat saya kagum, khususnya kepada Dia Sang Pencipta yang menempatkan bintang-bintang dan benda-benda penerang lainnya. Tidaklah mengherankan jika penulis lagu How Great Thou Art, saat ia melihat bintang gemerlapan, ia melihat betapa mengagumkan dan betapa besarnya Allah yang menciptakannya. Maka jiwanya pun memuji Tuhan. Biarlah jiwa kita juga memuji Tuhan melalui pujian yang bersama-sama dengan keluarga Penatua Eni Panggabean akan kita nyanyikan bersama. Namun sebelumnya, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Wah, malam ini bagus sekali. Pi, lihat deh. Ini. Tuh, lihat tuh. Banyak bintangnya tuh. Mana wong mendung gitu loh. Tapi tuh nggak ada romantis-romantisnya. Belum selesai. Walaupun mendung, tetap kita maknai bahwa bintang itu tetap ada dan bersinar terang serta bergemerlapan. Sehingga kita tetap berpengharapan dan hati kita tetap memuji kebesaran Tuhan. Jadi inget, Pi, lagu itu loh, Kulihat Bintang Gemerlapan. Nah itu, mari kita nyanyikan.
bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, 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 sungguh besar Kau Allahku. Pada mulanya Tuhan menciptakan semesta ini sungguh amat baik, tetapi karena dosa yang mengakibatkan kerusakan di sana-sini. Semuanya karena ulah manusia yang serakah dan tidak bertanggung jawab, yang hanya mau menikmati tetapi tidak mau bertanggung jawab untuk memelihara. Mari kita lihat keadaan lingkungan alam sekitar kita. Apakah yang Anda lihat? Sampah di mana-mana, bahkan sampai di lautan. Sehingga banyak ikan-ikan yang mati dan terjerat oleh sampah-sampah, khususnya yang tidak bisa didaur ulang, seperti sampah plastik atau styrofoam. Bagaimana dengan udara kita? Terjadi polusi di sana-sini. Waktu awal pandemi di mana Indonesia di lockdown selama 3 bulan, saya bisa menikmati langit Jakarta yang biru. Dan bila sunrise atau sunset, langit terlihat sangat indah karena sinar matahari yang mulai menghilang. Tapi, setelah semua kembali beraktivitas secara normal, Jakarta mulai terlihat agak abu-abu. Masalah lingkungan adalah masalah yang kompleks dan besar. Tidak bisa hanya digerakkan dengan semboyan seperti Go Green dan lain-lain. Harus ada kebijakan atau peraturan-peraturan yang mengarah kepada pemeliharaan alam lingkungan. Kita sudah tahu bahwa dampak dari kerusakan alam sekitar akan mengakibatkan kerusakan atau kematian kehidupan semua makhluk hidup, termasuk kita manusia. Kerusakan-kerusakan alam tersebut akan mengakibatkan aneka macam krisis. Misalnya, krisis makanan, krisis air bersih termasuk krisis air minum, krisis udara, krisis tanah, dan lain-lain. Salah satu masalah yang ada di kota Jakarta selain udara dan air adalah masalah sampah.
kita akan melihat secara langsung sampah yang menggunung di Bantar Gebang dan apakah dampaknya bagi kesehatan lingkungan. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Untuk pendalaman dari firman Tuhan, kita akan mendengarkan nanti ulasan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Roni Nathanael. Sebelumnya, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Belajar apa sih kok sampai manggil papi? Ini loh, Mi. Matematika susah banget. Ini persamaannya masih panjang, coret-coretannya mesti lebih banyak lagi. Ambil coret-coretan baru. Oke, bentar. Ambil kertas baru. Loh. Stop. Jangan kertas baru. Nih, pakai yang kertas salah ngeprint nih. Ini kan masih kosong, pakai aja. Kalau Oh. salah ngeprint juga taruh situ ya. Biar Oh, iya. Dedek juga bisa pakai. Thank you, Mi, Oke, udah thank you, diingetin. Mai. Benar sih, kita harus pakai kertas yang udah dipakai kalau masih bisa dipakai belakangnya. Soalnya pemakaian kertas yang nggak terkendali, salah satunya juga tisu, itu sama aja kan, kita nebangin pohon tuh, karena kertas itu terbuat dari pohon, sedangkan pohon itu ditanam, itu untuk melestarikan alam, untuk kesehatan kita, untuk memproduksi oksigen, kan juga untuk supaya tidak banjir. Nah, kalau kita tidak melestarikan alam, sedangkan Tuhan sudah mengaruniakan alam untuk kita, nanti kita mau tinggal di mana lagi gitu kalau buminya rusak, ya kan? Iya. Jadi inget tuh, Pi, lagu Tuhan Kau Telah Kurniakan Kami. Nah, benar juga tuh. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Kau Telah Kurniakan Kami. Tuhan Kau telah kurniakan kami alam ini dan seisinya.
Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Roni Nathanael. Tema kita yaitu, Bumi tidak sedang baik-baik saja. Mungkin kita sudah tahu, karena sering mendengarkan tema seputar lingkungan hidup. Tahu tentang kondisi lingkungan aja tidaklah cukup. Harus ada tindakan yang konkret dan solutif dari diri kita masing-masing. Misalnya kita tahu bahwa tahu, tempe, yang merupakan makanan wajib sebagian besar orang di Indonesia, dalam waktu dekat bisa menjadi langka atau tidak cukup. Karena krisis iklim mengancam ketersediaan kedelai sebagai bahan baku tahu tempe, bersama juga dengan berbagai bahan pangan lainnya, seperti kopi, coklat, gandum sebagai bahan dasar bakmi, beras, dan seterusnya. Bukan hanya krisis makanan saja, tapi juga krisis air bersih yang sangat kita perlukan. Apakah yang akan kita lakukan jika krisis itu benar-benar terjadi? Atau apakah yang akan kita lakukan untuk mencegah terjadinya krisis tersebut? Marilah kita merenungkan bersama, kemudian bertekad bersama untuk melakukan sesuatu bagi alam lingkungan kita, mencegah berbagai macam krisis yang diakibatkan oleh kerusakan-kerusakan alam. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Hadir, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, tiba saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, agar kami dengan gembira, dengan rela, memberi diri kami dipimpin hanya oleh Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus. Sehingga kami dengan hikmat-Nya dapat makin mengerti kebenaran firman-Mu, dan dengan kekuatannya makin mampu memberlakukan kebenaran firman Tuhan di dalam keseharian hidup ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bumi tidak sedang baik-baik saja. Demikian tema di dalam persekutuan Malam Puji dan Sabda pada saat ini. Terkait dengan tema itulah saya mengajak kita bersama-sama memperhatikan dua bagian dari teks Alkitab. Yang pertama dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 16 dan ayat 17. Kemudian bagian kedua dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 14 dan ayat 15. Mari kita memperhatikan apa yang dipersaksikan oleh dua bagian dari teks Alkitab ini. Kejadian pasal 9 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Bagian kedua dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 14 dan ayat 15 mempersaksikan demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian Ibu Bapak Saudara apa yang sudah kita baca dan dengar dari dua bagian kesaksian teks Alkitab ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Saudaraku, kalau kita membandingkan
keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka Injil Markus sesungguhnya adalah Injil yang tertua dan paling sederhana di dalam pemaparannya. Kita tidak menemukan cerita-cerita menarik seperti yang digambarkan di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas, atau pemikiran-pemikiran yang lebih filosofis seperti kita temui di dalam Injil Yohanes. Bahasanya sederhana, lugas, berbeda dengan ketiga Injil yang lain. Markus langsung memulai kesaksiannya dengan catatan tentang Yohanes Pembaptis dan karyanya sebelum Yesus memulai pekerjaannya. Lalu seperti bacaan Injil hari ini, dengan singkat Markus memberikan kesaksian tentang Yesus. Pertama, persiapan bagi pelayanannya, bagaimana Yesus dibaptiskan, dicobai iblis di padang gurun. Lalu bagian yang kita baca tadi, Yesus mulai memberitakan Injil Allah. Apa isi pemberitaan Injil Allah yang Yesus lakukan? Secara ringkas, ayat 15 dalam Markus pasal yang pertama mengatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itulah intisari seluruh makna dan kehadiran Yesus serta karyanya. Menyatakan, mendemonstrasikan kehadiran kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan serta sikap percaya kepada Injil. Mari kita lihat satu persatu. Apa yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah? Dalam Injil-Injil, istilah atau ungkapan kerajaan Allah kerap dipertukarkan, digunakan secara bergantian dengan istilah kerajaan sorga. Misalnya kalau kita melihat dari Matius pasal 4 ayat 17 yang mencatat peristiwa serupa, yaitu awal pelayanan Yesus, di sana diserukan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, kata kerajaan di dalam bahasa asli Perjanjian Baru menggunakan istilah basileia. Basileia mempunyai dua arti pokok. Dia bisa berarti kingdom yang merujuk pada tempat, wilayah, teritori. Misalnya kita belajar bahwa kerajaan Pajajaran adanya di Jawa Barat. Kalau di Palembang itu kerajaan Sriwijaya. Itu teritori, wilayah. Mungkin karena konsep teritorial atau wilayah yang hidup di dalam mindset, dalam pola pikir sebagian orang, maka kita masih suka mendengar. Misalnya bagaimana di dalam doa persembahan orang mengatakan, Tuhan tolong agar majelis jemaat dapat mengelolanya untuk pelebaran kerajaan Allah. Pernah dengar doa seperti itu? Kalau kerajaan Allah dilebarin, maka gambarannya itu kan wilayah. Seperti konsep Kristendom pada abad pertengahan. Kalau perlu invasi ke wilayah lain supaya wilayah itu menjadi bagian dari kerajaan negara Kristen. Tapi ada arti yang kedua. Basileia juga berarti kingship. Kestrip, raja, setripan. Itu menggambarkan atau merujuk pada setiap situasi, setiap keadaan di mana otoritas, kekuasaan seorang raja sungguh-sungguh diakui dan karenanya ditaati. Maka kerajaan Allah berarti setiap situasi, segala keadaan di mana otoritas, kekuasaan Allah sebagai satu-satunya raja yang berdaulat sungguh-sungguh diakui, dan karena itu segala kehendak Allah ditaati, diberlakukan. Coba kita bayangkan situasi, keadaan yang seperti itu. Apalagi kalau bukan sorga.
Oleh karena itulah dalam doa Bapa kami kita diajarkan untuk berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jangan dibalik ya. Jangan lalu di sorga seperti di bumi, nanti sorganya jadi kacau balau. Nah, menurut saya, makna inilah yang lebih ditekankan ketika Injil bicara tentang kerajaan Allah. Yaitu segala situasi, segala keadaan di mana sungguh-sungguh Allah diakui sebagai satu-satunya Raja yang berdaulat. Bukankah dengan semua yang Yesus perbuat, yang Ia ajarkan, Dia menghadirkan kerajaan Allah, mendemonstrasikan bahwa apa yang akan terjadi manakala Allah sungguh-sungguh diakui sebagai satu-satunya Raja yang berkuasa atas seluruh kehidupan. Itu sebabnya Markus mengatakan bahwa yang dilakukan Yesus adalah memberitakan Injil Allah. Ketika orang buta dicelikan, ketika si tuli mendengar, ketika yang lumpuh berjalan, ketika yang mati dibangkitkan, bukankah itu bukti nyata dari kedaulatan Allah sebagai Sang Raja atas kehidupan ini? Bukan cuma itu saja. Ketika Injil mencatat bagaimana Yesus meredakan gelombang, badai, taufan yang dahsyat, maka mestilah kita juga menempatkan itu dalam kerangka kehadiran kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah suasana, situasi di mana rancangan damai sejahtera Allah makin mewujud nyata dalam semua aspek dan bidang kehidupan. Kita tahu dosa telah mengakibatkan keterpisahan antara Allah, manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, manusia dengan Allah, manusia dengan ciptaan yang lainnya. Maka Yesus dengan segala karyanya mendemonstrasikan kabar sukacita, Injil Allah, bahwa Allah tetap memelihara kasih setianya. Dan kasih setia Allah bukan hanya bagi manusia saja, melainkan bagi segala ciptaan. Seperti dipersaksikan Kejadian pasal 9 yang sebagian kita baca tadi. Latar belakangnya adalah peristiwa pemusnahan bumi karena dosa manusia pada zaman Nuh. Nah, ketika air bah reda, Allah berfirman kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk yang bersama-sama dengan kamu. Lalu ditegaskan di dalam bacaan kita tadi bahwa inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi jelas bahwa perjanjian kasih setia Allah tidak cuma diberikan kepada manusia, melainkan juga bagi segala makhluk lain, seluruh ciptaan Allah. Seakan suasana awal ketika Allah baru selesai menciptakan alam semesta dengan segala isinya diulangi lagi. Segala makhluk, termasuk manusia tentunya, hidup di dalam keharmonisan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 memang dicatat apa yang menjadi firman Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia memang diberi kuasa atas alam dan ciptaan lain. Namun bukan untuk mengeksploitasinya, memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab. Celakanya, manusia menganggap diri sebagai ciptaan yang paling berkuasa, bahwa ciptaan lain ada untuk dirinya. Lalu manusia memperlakukan segala ciptaan lain sebagai objek
yang boleh dikuasai semau-maunya demi kepentingan dirinya. Saudaraku, seperti di dalam tayangan-tayangan sejak awal layanan MPS malam ini, digambarkan bagaimana sikap seperti itu sudah mengakibatkan terjadinya krisis ekologi, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, kepunahan sumber daya alam, kekacauan iklim global, musnahnya banyak spesies hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang sejenisnya. Manusia memang diberi kuasa atas alam dan ciptaan lain, namun bukan untuk mengeksploitasinya, memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab. Teks Kejadian 1 ayat 26 itu tidak boleh dilepaskan dari catatan Kejadian 2 ayat 15. Ketika dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ketika Allah menyertakan makhluk-makhluk lain di dalam Berith, perjanjian kasih karunia-Nya, maka itu membuktikan bahwa Allah sebagai pencipta tidak terpisah dari ciptaannya. Allah hadir di tengah-tengah ciptaannya. Bahkan Allah turut menderita bersama ciptaannya dan menguatkan seluruh ciptaannya menuju pada pemulihan. Hal itu juga mengingatkan kita bahwa manusia bukanlah satu-satunya ciptaan yang penting bagi Allah. Sebaliknya, manusia yang setara kedudukannya dengan ciptaan Allah yang lain diingatkan untuk menjalankan peran memuliakan Allah lewat hidup yang harmonis dengan ciptaan lain sebagai satu keutuhan ciptaan. Bayangkan, alam dan ciptaan lain adalah kebun Allah, dan manusia adalah penjaga kebun Allah yang bertanggung jawab kepada Allah dalam memelihara ciptaannya. Saudaraku, agar bisa memenuhi panggilan ini, maka tidak bisa tidak. Kita, manusia, harus merespons dengan benar apa yang Yesus serukan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berapa banyak orang yang terjatuh pada pencobaan seperti yang dilakukan iblis kepada Yesus, menggunakan kekuasaan, kedudukan, kelebihan yang dimilikinya dan yang seterusnya secara egois, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan semua itu telah berakibat terjadinya krisis ekologi seperti yang telah disebutkan di atas. Hari ini kita diajak untuk menyungguhi hidup pertobatan kita, menguji seberapa penuh kita percaya kepada Injil, memeriksa apakah benar kita telah mengakui kehadiran dan kedaulatan Allah sebagai satu-satunya Raja yang berdaulat atas hidup kita, dan karena itu segala kehendak Allah kita taati, kita berlakukan. Jika ternyata hal-hal itu belum terjadi, maka mari kita bertobat, berbalik 180 derajat kepada Allah, jangan kurang dan tidak boleh lebih. Bersyukurlah bahwa Allah yang menganugerahkan kasih setianya kepada segala ciptaan. Bersyukurlah karena Allah berkenan memberikan kehormatan sehingga kita disertakan dalam karyanya mewujudkan shalom secara penuh dalam kehidupan di muka bumi ini. Bahwa kita boleh turut mewujudkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah melalui keseharian hidup kita yang kita jalani dalam pertobatan dan percaya penuh kepada Injil Allah, khususnya di dalam merawat kehidupan bersama dengan segala ciptaan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang seharusnya kita lakukan
bagi kebaikan alam sekitar kita dan juga kebaikan untuk kita sebagai umat manusia. Alam yang indah yang kita miliki di Indonesia ini adalah berkat Tuhan. Kita dapat menikmati keindahannya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote. Sudah sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memiliki tanah air Indonesia yang kaya dan indah dengan alamnya. Kita bisa berlibur dan berwisata di Indonesia saja untuk menikmati keindahan alam dan budayanya. Mari kita naikkan pujian bersama Penatua Jenny, Ibu Erni, Bapak Ismail, dan Ibu Ana. Namun sebelumnya, mari kita saksikan cuplikan video berikut. Pak, istirahat dulu ya. Baru sebentar. Kan ada 3 kilo. Oh iya, udah minum dulu. Tapi kalau udah lari lagi. Loh. Oh gitu, Rio. Ayo diambil botolnya. Lah, kan nanti juga ada orang yang ambil. Rio, walaupun ada orang yang mengambil, kita juga harus bertanggung jawab dong. Kita sudah diberikan alam yang indah, kita bisa udara segar. Masa Rio yang ngotor-ngotorin seperti ini? Kita harus bertanggung jawab dengan mensyukuri dengan cara memelihara alam ini. Coba bayangin, kalau Rio buang sampah sembarangan, semua orang seperti itu. Yang pertama, pemandangannya kotor. Kedua, kalau ini numpuk semua, nanti banyak laler, banyak nyamuk, sakitlah kita. Yang ketiga, kalau misalnya semua numpuk, airnya stuck, banjir. Ngerti nggak? Malah nanti berantakan semua. Jadi, diambil dulu sekarang. Oke, Pak. Jangan buang sampah sembarangan, Riu. Kalau buang sampah tuh harus di mana coba? Ke tempat sampah. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena tugas kita adalah melestarikan alam. Tuhan sudah memberikan alam ini untuk mencukupi kebutuhan kita. Kita mensyukurinya dengan merawatnya baik-baik. Ya. Oke. Mari kita menyanyikan lagu. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit
Doa adalah permohonan kepada Tuhan dan sekaligus perbuatan yang sesuai dengan apa yang kita doakan. Kita berdoa untuk keberadaan alam semesta dan upaya pemulihan serta pemeliharaannya. Kita akan berdoa bersyafaat yang akan dipimpin oleh hambanya, Pendeta Roni Nathanael. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk alam yang baik dan indah yang Allah sudah anugerahkan kepada kami, yang harus kami akui dengan segala penyesalan dan keprihatinan bahwa keadaannya saat ini tidak sedang baik-baik saja. Kerusakan demi kerusakan terjadi, yang juga mengakibatkan ketidakseimbangan, ketidakharmonisan ekologi yang merupakan tiang-tiang penyangga kehidupan ini. Dan semua itu utamanya disebabkan oleh egoisme yang ada dalam diri manusia, keserakahan yang merasuk dan akhirnya merusak kehidupan ini. Ya Bapa, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami, berikanlah kepada kami kemauan, keberanian, kesungguhan, kekuatan untuk mau sungguh-sungguh menghadirkan tanda kerajaan Allah di muka bumi ini, utamanya juga lewat kesungguhan kami merawat lingkungan hidup, bahkan keharmonisan hidup di antara segala ciptaan. Sehingga lewat kesungguhan itu, kami juga berani untuk menyuarakan apa yang harus diteriakkan manakala terjadi kesewenang-wenangan di dalam mengelola alam dan isinya ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, tapi juga lembaga-lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya juga gereja-gereja, bahkan juga orang perorangan secara pribadi, di dalam kerinduan untuk memperbaiki, menjaga, memelihara lingkungan alam sekitar, juga makhluk-makhluk ciptaan-Mu yang lainnya. Biarlah lewat kesungguhan itu, apa yang boleh makin mewujud nyata adalah suasana kehidupan, di mana di sana Allah benar-benar dihadirkan sebagai satu-satunya penguasa yang sepatutnya ditaati. Bapa, pada saat ini kami juga mulai prihatin lagi ketika setelah beberapa waktu penanganan COVID menunjukkan hasil yang menggembirakan, sehingga level PPKM boleh terus diturunkan, tetapi belakangan kasus-kasus COVID juga mulai bertambah. Kiranya ini boleh menjadi alarm yang mengingatkan kami, mengingatkan masyarakat, agar dengan serius mau tetap menjaga prokes secara ketat, berdisiplin memberlakukannya demi keselamatan bersama. Dan dengan begitu kami juga mendukung, tidak menyia-nyiakan segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di dalam mengatasi pandemi ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak yang sedang menjalani liburan yang cukup panjang setelah akhir tahun pelajaran. Tuhan, Engkau yang sertai, Engkau lindungi kalau ada di antara mereka yang bepergian, berekreasi, liburan. Kiranya tangan kasih Tuhan yang juga boleh terus menopang, memeliharakan, menjauhkan dari segala mara bahaya. Sekiranya juga ada yang tidak bepergian, Tuhan juga yang tetap tambahkan sukacita, syukur yang meluap kepadamu. Kami berdoa bagi anak-anak yang menempuh ujian seleksi untuk masuk perguruan tinggi.
Tuhan juga yang sertai, Tuhan beri hikmat-Mu, Tuhan tambahkan kesehatan yang cukup sehingga mereka boleh mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk masing-masing di dalam melanjutkan pendidikan mereka. Bapa, kami berdoa bagi kegiatan-kegiatan gereja yang sudah mulai berbagai kegiatan diselenggarakan secara tatap muka, secara onsite. Tuhan yang sempurnakan persiapan dan kesiapan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Termasuk juga MPS, persekutuan dewasa, persekutuan lansia, kebaktian minggu, dan sebagainya. Agar ketika itu memang bisa dilakukan, maka itu juga boleh menambahkan sukacita, semangat, gairah dari jemaat dan simpatisan untuk mau ambil bagian. Manakala karena situasi yang cepat berubah, lalu terjadi lagi pembatasan-pembatasan, kiranya itu juga tidak mengurangi sukacita kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di akhir malam puji dan sabda ini, kita mau menyanyi bersama keluarga Penatua Iwan Darmawan. Lagu Seindah Siang Disinari Terang. Lagu ini mengingatkan kita bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Ia memberi matahari yang dapat menyinari seantero dunia dan memberi energi, juga memberi terang. Sungguh betapa agung dan besar kasih-Nya. Karenanya, setiap kita melihat matahari bersinar dan merasakan kehangatannya, ingatlah akan kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kita, dan tanggung jawab kita untuk mengasihi bumi, semesta ini dengan cara menjaga dan memeliharanya, sehingga itu dapat memberi kehidupan bagi kita dan keturunan kita. Sinari terang cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dimanapun kita berada, Anda berada, kita mengingat pengutusan yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita dipanggil untuk turut serta menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, termasuk
di dalam urusan tanggung jawab, merawat lingkungan hidup, alam ciptaan, merawat keharmonisan hidup bersama dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi mari kita yakin, kita percaya bahwa apapun yang terjadi, ketika kita tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka sesungguhnya lah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat MPS, demikianlah persekutuan kita dalam malam puji dan sabda pada malam hari ini. Sampai bertemu di MPS bulan Juli 2022 yang akan diadakan secara offline atau tatap muka langsung di Gereja GKI Gading Indah. Tetap terapkan 3M dan V, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan vaksin 1-3. Kita bersama-sama memutus penyebaran COVID-19, kita menjaga keselamatan diri kita sendiri dan sesama. Tuhan beserta kita.